Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ia tengah sibuk menatap layar laptopnya hingga kedatangan seseorang di sampingnya tidak terbaca. Inggit nampak serius. Di luar masih gerimis dan udara di luar cukup dingin. Sepertinya Inggit mengabaikan hal itu. Terbukti gadis itu cuma memakai hot pants dan kaos biasa. Jari jemarinya nampak lincah menari di atas keyboard. Sibuk banget sih sampai kedatangan aku tidak kenotis. Suara bass yang terdengar langsung menghentikan gerakan Inggit dari aktivitasnya. Ia melirik singkat yang dibalas tatapan lembut. "Kenapa Al? Lo gak ngerjain tugas juga?" Tanyanya basa-basi, sedikit canggung tapi ia tidak boleh terlalu kentara. "Udah tadi pagi, masih banyak tugas sih, salah satunya ini," jawab Biru terus menatap istrinya. Ini, Inggit kali ini memberanikan diri menatap Biru lebih lama. Pria itu sejak tadi memperhatikan istrinya begitu lekat. Inggit bukannya tidak tahu. Diam-diam ia merekam momen itu. Ada sedikit risih ditatap lama-lama oleh pria berstatus suaminya itu. "Jangan bilang Biru sedang berfantasi liar di atas tubuhku." Oh ya ampun, jangan sampai pikiran gila itu mampir dan bersarang di otaknya. Sadar Biru masih terus memperhatikan, Inggit benar-benar tidak nyaman, ingin mengusir, merasa tidak enak. Biru merasa gemas memperhatikan istrinya yang nampak malu-malu, sengaja mengabaikan dirinya di belakang rumah. Biasanya juga lebih menyukai ruang tengah sebagai teman untuk menyelesaikan tugas. "Tugas kamu masih banyak. Nanti kalau hujan sudah reda, kita jadi ke rumah mama ya," pintanya lembut. Inggit hanya mengangguk tanpa memperhatikan wajah suaminya yang masih betah berlama-lama duduk di dekatnya. "Ini orang kenapa gak pergi-pergi sih, bikin gak konsen." "Git, aku mau minta maaf atas perlakuan aku dulu ke kamu. Aku merasa bersalah. Gak seharusnya aku bersikap demikian, walaupun di antara kita belum ada chemistry apa-apa," ucap Biru tulus. Inggit yang nampak sibuk langsung berhenti dan mendengarkan penuturan pria itu dengan diam. "Lupakan saja Al, gue udah lupain kejadian itu, walaupun jujur gue sedikit trauma. Sumpah itu kejadian paling mengerikan dalam hidup gue, dan gue ngerasa beruntung karena waktu itu ada seseorang yang nolongin gue." Bagai terhantam serpihan kaca yang runcing, sakit. Rasa bersalah itu kembali bersarang mendengar penuturan istrinya. Andai dia datang lebih dulu daripada Ares, mungkin ia tidak merasa bersalah seperti ini. Tapi sayangnya, pria itu yang menjadi pahlawannya. Walaupun mengingat itu kesal, tapi dari lubuk hatinya yang paling dalam, Biru bersyukur tidak terjadi hal yang tidak diinginkan pada Inggit. "Maaf Git, aku tidak bisa menjaga kamu dengan baik. Padahal sudah jelas Romo menitipkan kamu padaku. Jangan khawatir, aku akan menebusnya," ucap Biru sungguh-sungguh. Tangannya terulur mengacak rambut istrinya dengan lembut. "Ya ampun, hati, please, jangan oleng. Lo hanya perlu bersikap baik, bukan berarti menginginkan lebih. Gue rasa sikap playboy memang semanis ini. Jangan sampai lengah, Inggit. Lo tidak boleh punya perasaan terhadap suamimu, atau lo bakalan merasa sakit hati seperti yang lainnya. Habis manis sepah dibuang." Inggit terus bermonolog dalam hatinya. Ia perlu waspada pada jenis pria yang berstatus suaminya itu. Bukan Inggit tidak tahu. Ia paham betul gelagat pria model kayak Biru, hampir 11-12 dengan Dava, mantan pacarnya dulu. Inggit tidak mau terlibat perasaan dengan orang yang tidak bisa setia, atau ia akan menyesal dengan nasib yang sama. Jauh-jauh hari gadis itu sudah membentengi diri untuk tidak terlibat perasaan dalam bentuk apapun. "Udara di luar dingin, apa nggak sebaiknya mengerjakan tugas di dalam? Hari juga sudah senja," kata pria itu seraya berdiri, melangkah meninggalkan Inggit dengan kesibukannya sendiri. Inggit bergeming. Ia tidak suka sebenarnya suasana kecanggungan macam ini. Rasanya membingungkan sekali, serba salah dalam menyikapi. Tak menggubris omongan Biru, bahkan terkesan abai bagai angin lalu. Ia cukup menikmati gerimis sore hari pengantar kesibukan dirinya.
Aroma coklat yang menenangkan tiba-tiba menguar di area sekitar. Rupanya pria itu kembali dengan secangkir coklat panas di tangannya. Inggit, sepertinya secangkir coklat panas sangat cocok menemani senjamu. Seloroh Biru tersenyum. Biru tahu betul minuman itu favorit untuk gadis berkulit sawo matang itu. Ah, sial. Kenapa Biru mendadak perhatian sekali? Bisa nggak sih bersikap biasa saja seperti hari kemarin? Makasih, jawab Inggit sungkan. Au, rasa panas itu begitu terasa membakar kulit gadis itu. Ketika tidak sengaja Biru sedikit menumpahkannya, sebelum Inggit menerima dengan benar. Aduh, sorry, nggak sengaja. Cemas Biru menaruh cangkir di samping laptop dan segera meneliti pangkal paha istrinya. Karena tidak menemukan tisu di sana, refleks Biru menarik ujung kaos yang sedang dipakainya dan membersihkan sisa coklat yang menempel pada kulit istrinya. Sorry, Inggit, sakit ya? Pria itu meniup-niup lembut dengan wajah cemas. Inggit langsung memundurkan tempat duduknya, menghindar dari wajah Biru yang begitu dekat. Enggak apa-apa, ini cuma kena sedikit, jawab Inggit gugup. Ia langsung berdiri dan meninggalkan Biru dalam diam. Inggit masuk ke dalam dan menuju kotak obat. Saat ingin meraih, tak disangka Biru menyerobot dari belakang. Dalam sepersekian detik terjadilah gerakan saling tabrak tangan mereka karena mengambil obat yang sama. Biar aku obatin, Git, itu pasti sakit, ujarnya tak mau dibantah. Kamu cukup diam dan jangan menyela apapun yang aku kerjakan, imbuhnya lagi. Inggit menelan salivanya gugup saat tiba-tiba Biru berjongkok dan mulai mengoles obat pada pangkal paha istrinya. Ia menunduk, memperhatikan dengan detail pria di bawahnya yang memberi perhatian cukup telaten. Biru mengoles dengan gerakan hati-hati dan sangat lembut. Sesekali meniup barangkali Inggit merasa perih. Biru mencuri pandang pada wanita yang tengah menunduk memperhatikan dirinya. Sakit, tanyanya dengan bibir membuat lengkungan. Inggit hanya menggeleng pelan. Terlalu membingungkan perlakuan manis Biru. Setahu Inggit, Biru bukan tipe cowok yang perhatian dengan kekasihnya sekalipun. Ia tentu saja tahu dari Hilda. Ngomong-ngomong soal Hilda, Inggit baru menyadarinya. Dek, tiba-tiba jantung Inggit berpacu dengan cepat. Rasa lembut yang mulai bersarang membuyarkan laju pikirannya. Ketika mengingat pria di depannya pacar sahabatnya, Inggit buru-buru mundur selangkah. Cukup Al, terima kasih, ucap Inggit sungguh-sungguh. Biru menatap kecewa. Ia tahu Inggit baru saja menghindarinya. Entah apa yang bersarang di pikirannya. Yang jelas Biru melakukan itu dengan tulus. Biru berdiri, mengembalikan obat yang menyisakan isi lebih dari separuhnya ke dalam kotak obat di sana. Berjalan menuju wastafel, mencuci tangannya dengan bersih. Semua ia lakukan dengan perlahan dan pikiran mengambang. Terlalu banyak menerka, hingga pria itu lelah membaca pikiran Inggit. Terlalu sulit wanita seperti dia dipahami hatinya. Galak tak juga takut, lembut tak juga jinak. Inggit terlalu unik. Ia sungguh berbeda dari jenis wanita manapun yang pernah dekat dengannya. Sementara Biru sibuk dengan pikirannya sendiri, Inggit justru mulai gusar dengan sikap Biru yang tiba-tiba care dan manis. Hatinya tiba-tiba mendadak nyeri mengingat fakta pernikahan mereka hanya formalitas saja. Git, laptop sama handphone kamu aku taruh di sini ya. Biru masuk ke kamar dan menaruh laptop dan lainnya di meja. Sebelahan dengan laptop pria itu, di kamar ada 2 meja dan 2 kursi belajar. Tetapi mereka jarang menggunakannya bersama sebab mereka memang tidak pernah belajar bersama di kamar. Iya, makasih Al, jawab Inggit datar. Inggit merasa kesal ketika Biru tak kunjung keluar dari kamar dan malah duduk dengan tenang di bibir kasur bagiannya. Ini orang ngapain ngikutin gue mulu sih? Mana liatin gue terus? Cewek mana coba yang gak salting? Git, hujannya sudah reda. Ayo, seru Biru semangat. Ayo, Inggit membeo dengan kening berkerut. Ke rumah Mama, Git. Mama kangen sama kamu, ujar pria itu menyerukan amanat. Inggit terlihat bingung, namun Biru tidak mau tahu.
Pria itu cuek saja dan menuju lemari mengeluarkan pakaian yang hendak dipakai. Inggit langsung membuang muka begitu melihat pergerakan Biru yang mengganti kaosnya begitu saja. Biru melirik gadisnya dan tersenyum gemas setiap melihat Inggit yang malu karena ulahnya. Tentu saja pria itu sengaja. Ia menantikan respon dari Inggit terhadap dirinya. "Oke, pelan-pelan saja," gumam Biru lirih. Setelah pria itu selesai berganti baju, ia memasukkan beberapa buku dan kawannya ke dalam tas punggungnya. Ia keluar dari kamar dan berujar menunggu Inggit di luar. "Kamu ganti baju dulu, aku tunggu di luar. Sekalian jangan lupa membawa jadwal untuk makul besok. Siapa tahu mama menyuruh kita menginap. Sepertinya kita akan lama, karena mama bilang ingin menghabiskan waktu lebih lama bersama kamu," jelas Biru panjang lebar. Inggit beranjak dari kasur, segera mengganti pakaiannya dengan yang lebih sopan dan menata jadwal seperti yang Biru lakukan. Mereka mengunci pintu terlebih dahulu sebelum beranjak dari rumah.